Tegak. Gerak. Hadap. Kiri. Gerak. Dah. Berdoa mulai. Selesai. Dulu. Kelas 9. Aku. Fungsi. Dia. Lagi. Yang. Dewi. Karen. Tung. Nadia. Nita. Neta. Bagi dua kelompok. Dari bawah. Wah, jangan dilempar. Hei. Saya di sini akan memberikan beberapa pertanyaan awal Bapak kepada Bapak tentang sekolah ini dan sisi materi organisasi. Kurikulum apa yang dibuat menggunakan sekolah ini? Nah, untuk di SMP Negeri 1 Batang-Batang kita menggunakan dua kurikulum. Untuk kelas 7 itu menggunakan kurikulum terbaru yaitu kurikulum Merdeka, dan untuk kelas 9 kita tetap menggunakan kurikulum 13. Apakah implementasi kurikulum Merdeka digunakan juga dalam pembelajaran video? Iya, digunakan. Apakah ada perbedaan dengan K13 dalam pembelajaran video? Ada. Untuk perbedaannya seperti yang diketahui, sebenarnya ada juga kalau ada perbedaan itu tetap ada yang namanya persamaan. Cuman kan dalam kurikulum Merdeka biasanya itu tujuan pembelajaran atau fasenya itu kan untuk jam biasanya
kalau ke-13 itu dibuatnya itu per minggu. Sedangkan untuk merdeka itu bisa 2 sampai 3 tahun. Terus banyak juga istilah yang hanya berubah istilah kalau menurut saya. Contohnya dalam penyebutan apa namanya itu? Promes. Kalau promes itu berubah menjadi prosom seperti itu. Sebenarnya banyak perbedaan, cuman kan ada penyempurnaan seperti itu. Bagaimana Bapak melakukan penilaian kognitif atau pengetahuan dalam pembelajaran TIK? Nah, untuk menilai pengetahuan, jadi pada saat materi atau di kelas kita itu melakukan penilaian pengetahuan dengan cara seperti tes lisan, tanya jawab, terus termasuk ujian tengah semester, pokoknya seputar pengetahuan tentang siswa mengenai pembelajaran kebiologian. Bagaimana Bapak melakukan penilaian psikomotor atau keterampilan dalam pembelajaran TIK? Nah, untuk menilai keterampilan suatu siswa dalam kelas itu yaitu dengan cara kita pada saat praktek. Contohnya misalkan kita seperti hanya tadi kita mempraktekkan tentang cara passing atau mengoper dalam permainan bola basket. Nah, di situ setelah kita praktekkan, kita contohkan, nah kita dapat menilai kemampuan tiap siswa dalam menerapkan apa yang sudah kita praktekkan. Bagaimana Bapak melakukan penilaian afektif atau sikap sosial dalam pembelajaran? Bisa bilang? Bagaimana Bapak melakukan penilaian afektif atau sikap sosial dalam pembelajaran? Nah, ini kan afektif adalah segala sesuatu tentang menurut saya kepribadian siswa, yaitu dengan cara kita kalau di kelas misalkan terhadap minat siswa tentang keaktifan. Contoh kalau misalkan ada pertanyaan bisa menjawab, terus di kelas juga aktif. Kalau misalkan ada yang tidak paham, dia juga bisa mengajukan pertanyaan. Jadi setiap siswa memang mempunyai karakteristik yang berbeda aktivitasnya seperti itu. Jika menggunakan implementasi kurikulum Merdeka, apakah ada perbedaan cara melakukan penilaian antara K13 dan implementasi kurikulum Merdeka? Jika menggunakan K13 Bisa diulang lebih. Jika menggunakan implementasi kurikulum Merdeka, apakah ada perbedaan cara melakukan penilaian antara K13 dan implementasi kurikulum Merdeka? Perbedaan penilaian Iya. di Di K13 dan implementasi kurikulum Merdeka. ada sebenarnya perbedaannya, tapi tidak banyak. Jadi pada saat dulu kan di K13 proyek itu ada, tapi jarang, beda dengan yang Merdeka. Kalau di Merdeka kan lebih banyak di proyek sekarang. Jadi kalau Merdeka itu siswa lebih banyak diberi kebebasan untuk memilih minat sesuai dengan kemampuan masing-masing seperti itu. Apakah Bapak selalu menyisihkan waktu di akhir pembelajaran untuk melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan? Kalau evaluasi itu biasanya ya tidak sering, tapi tetap harus dilakukan. Begitu. Kalau saya tidak setiap tidak setiap pembelajaran. Kalau kita mengikuti RPP sebenarnya itu setiap pembelajaran, tapi kalau saya tidak setiap pembelajaran. Seperti itu. Kalau kita misalkan melakukan penilaian, ya tidak ada evaluasi di akhir. Tapi kalau di depan sudah saya kasih stimulus semuanya, jadi
di depan. Kalau saya seperti itu. Upaya apa saja yang Bapak lakukan dalam meningkatkan keterampilan Maksudnya keterampilan di waktu mengajar siswa, Ya. apa di saya pribadi? di Bapak? Nah, kalau saya untuk meningkatkan kemampuan belajar, saya itu biasanya melihat metode atau pembelajaran seperti di YouTube, ya kadang juga membaca buku di situ. Apakah upaya yang telah Bapak lakukan sudah efektif? Menurut saya sudah efektif, menurut saya. Nah, terus selain kita yang dapat menilai itu adalah siswa menilai. Selain diri kita dapat mengukur kemampuan pribadi, tentu saja kita lihat dari siswa pada saat pembelajaran itu apa dia merasa senang atau tidak, kan seperti itu. Baik, sampai di sini pertanyaan awal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjalan.